Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di Kabupaten Cilacap dan Temanggung rusak diterjang puting beliung. Bahkan sejumlah rumah roboh rata dengan tanah. Pura-pura jadi tamu undangan, seorang perempuan mencuri perhiasan dan uang ratusan ribu rupiah di sebuah acara pernikahan di Kabupaten Blora. Jelang Ramadan, warga desa Manggis di Kabupaten Boyolali menggelar tradisi nyadran atau ziarah makam. Menyambut datangnya bulan Ramadan, warga Kabupaten Boyolali mengikuti tradisi nyadran dan besik. Dalam tradisi ini, warga membersihkan makam leluhur, berdoa, dan makan bersama. Warga berkumpul dan memenuhi area pemakaman umum di Dusun Sepet, Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali untuk mengikuti tradisi nyadran atau sadranan. Sadranan merupakan tradisi tahunan pada bulan Syakban menjelang bulan Ramadan sebagai bentuk rasa syukur untuk menghormati leluhur. Warga menggelar tikar dan melakukan doa bersama dipimpin oleh tokoh agama setempat. Kemudian mereka makan bersama dan bertukar berbagai jenis makanan berupa kue, buah-buahan, jajanan pasar, serta makanan tradisional lainnya. Tak hanya sadranan, warga juga melakukan tradisi besik atau membersihkan makam dan berdoa untuk para leluhur, orang tua, sanak saudara, dan kerabat yang telah meninggal. Sadranan untuk sisa sepet. Ini agenda tahunan atau gimana? Ya, termasuk agenda tahunan. Biasanya dilakukan tiap apa ini, Mbak? Dilakukan setiap tanggal 16 menjelang puasa. Tradisi nyadran juga sebagai ajang silaturahmi karena banyak warga perantauan dari luar daerah berdatangan. Seluruh warga keseluruhan yang baik yang ada di lingkungan RT maupun wilayah kita, tapi juga ada yang dari luar daerah seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, ada lagi yang dari Gresik, ada Kediri yang pulang untuk menyempatkan diri mendoakan para leluhur mereka masing-masing. Melalui tradisi ini, warga berharap selalu mendapatkan anugerah keselamatan dan kemakmuran hidup dengan mengingat dan mendoakan leluhur. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Ya, ziarah kubur jelang puasa Ramadan membuat harga bunga tabur di Kota Semarang naik berkali lipat. Kenaikan harga disebabkan permintaan yang meningkat, sedangkan pasokan bunga terbatas. Ziarah kubur jelang Ramadan menjadi berkah bagi para penjual bunga tabur. Salah satunya di Jalan Lambersari, samping Pasar Peterongan, Semarang. Pedagang menjajakan bunga tabur yang berisikan bunga mawar putih, mawar merah, melati, dan irisan daun pandan. Meningkatnya permintaan pembeli membuat harga bunga tabur naik. Bunga tabur keranjang kecil yang tadinya dijual Rp5.000, kini dijual 2 kali lipat menjadi Rp10.000. Sementara bunga tabur keranjang besar naik hampir 4 kali lipat yang sebelumnya dijual Rp20.000, kini dijual Rp75.000. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir jelang Ramadan. Harga melonjak karena permintaan bunga tabur meningkat sementara pasokan bunga sedikit. Jadi mereka pada nyekar arwah, jadi semua membutuhkan bunga, jadi mahal. Jadi mahal. Dari distributor untuk bunga sendiri gimana? Masih lancar atau kesulitan nih? Ya ada tapi sedikit. Sedikit ya Bu? Ya lancar tapi tidak seperti kalau pas kembang murah. Permintaan bunga tabur diperkirakan akan terus meningkat hingga H-1 puasa Ramadan dan jelang Idul Fitri nanti. Ali Mustakfir melaporkan dari Kota Semarang. Seluruh tempat karaoke di Kabupaten Grobogan harus tutup selama bulan Ramadan. Hal itu disampaikan pihak Polres Grobogan dalam pertemuannya dengan para pengelola karaoke. Pihak kepolisian meminta pengelola tempat karaoke menutup sementara tempat usahanya selama bulan Ramadan. Tujuannya untuk menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah berpuasa, serta menjaga ketertiban selama Ramadan.
Nantinya razia ketertiban akan digelar selama bulan Ramadan. Jika ketahuan beroperasi, tempat usaha akan disegel. Menjelang bulan suci Ramadan, kami menghimbau kepada para pelaku usaha bisnis, kalau untuk kafe, karaoke, kita undang, kita himbau langsung tetap menjaga situasi kondisivitas yang aman dan tertib di wilayah Grobogan. Selain menutup usaha karaoke, penjualan minuman keras juga dilarang. Di Kabupaten Pekalongan, polisi menyita ratusan botol miras dari berbagai lokasi. Seluruh miras ditemukan di rumah warga. Satu persatu rumah warga di Kabupaten Pekalongan digeledah. Ditemukan puluhan botol minuman keras yang sengaja disembunyikan pemilik rumah di lemari, dapur, hingga kamar. Tak hanya yang bermerek, ada pun minuman keras oplosan. Beberapa rumah warga sudah menjadi target sasaran kepolisian karena disinyalir menyimpan dan menjual minuman keras dalam jumlah yang banyak. Dari razia ini, polisi temukan ratusan botol minuman keras dari beberapa lokasi. Operasi Cipta Kondisi ini sebagai upaya persiapan bulan Ramadan sehingga warga jauh dari gangguan keamanan dan ketertiban akibat orang-orang yang mabuk karena minuman keras. Pelaksanaan kegiatan operasi miras, semoga masyarakat bisa nyaman, tidak terganggu oleh anak-anak muda mungkin atau masyarakat yang menggunakan minuman keras, bisa diminimalisir. Razia minuman keras akan digelar hingga perayaan Idul Fitri nanti. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Sepasang kekasih di Grobogan mencuri panel tower seluler ditangkap. Keduanya sudah melakukan kejahatan itu berkali-kali di berbagai lokasi. Sepasang kekasih, Susanto dan Sriwijaya, ditangkap lantaran mencuri panel tower seluler di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Susanto berperan sebagai pencongkel panel, sedangkan Sri mengamati situasi sekitar dan menjaga motor. Tak hanya sekali pasangan ini mencuri panel tower seluler, Susanto sudah 8 kali beraksi, sedangkan Sri sudah 6 kali menemani mencuri. Perannya apa? Perannya nungguin motor. Nungguin motor. Kalau ada ketahuan orang, kasih tahu ke masnya gitu. Oh. Panel hasil curian dijual secara daring dengan harga 12 juta rupiah per unit. Uang hasil penjualan digunakan untuk biaya hidup mereka. Panel tower ini kalau di luar harganya mencapai 12 juta rupiah per satu unit. Jadi ada beberapa unit, apabila memang dia berhasil mengamankan berbagai unit, maka keuntungannya bisa puluhan juta rupiah. Atas perbuatannya, pasangan ini dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.